Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok PPL SD Negeri Lawang Gintung 2 akan memaparkan hasil diskusi kami pada topik 6 ruang kolaborasi pada mata kuliah perancangan dan pengembangan kurikulum. Nah, selanjutnya kami akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami, yakni Adelia Cahyati, Darin Naila Salsabila, Dila Imelga Putri, Mutiara Jelita Putri, Nabila Abdul Hakim, dan Sylvia Hamzari. Selamat menyaksikan video pemaparan dari kelompok kami. Pada kasus 1 disajikan sebuah ilustrasi. Ilustrasi yang pertama, buku teks atau buku pegangan berfungsi sebagai salah satu sumber daya. Rujukan untuk dikaji sebagai landasan desain pembelajaran dengan tujuan yang spesifik dan hasil pembelajaran. Sedangkan ilustrasi yang kedua, buku teks atau buku pegangan adalah silabus atau penuntun seluruh kegiatan pembelajaran. Tidak ada tujuan eksplisit di luar buku teks yang digunakan. Pertanyaan 1, ilustrasi mana yang sering Anda lakukan dan mengapa kelompok Anda memilih ilustrasi tersebut? Jawabannya, berdasarkan ilustrasi yang disajikan, ilustrasi yang sering kami lakukan yakni ilustrasi 1, yakni buku teks atau buku pegangan berfungsi sebagai salah satu sumber rujukan untuk dikaji sebagai landasan desain pembelajaran dengan tujuan yang spesifik dan hasil pembelajaran. Buku teks digunakan oleh guru untuk menyusun jawaban atas kebutuhan peserta didik sebagai pengetahuan awal bagi mereka mengenai pembelajaran. Selain itu, sebagai salah satu sumber daya dan rujukan, buku pegangan sudah pasti melalui proses pengkajian untuk digunakan oleh tim ahli. Makna eksplisit pembelajaran inilah yang menjadi informasi landasan atau dasar-dasar langkah-langkah pembelajaran yang akan dilakukan oleh guru di kelas. Nah, pertanyaan selanjutnya yakni pertanyaan kedua. Ilustrasi mana yang menurut Anda cocok dan sesuai untuk peserta didik kekinian? Jawabannya, berdasarkan hasil diskusi kelompok, menurut saya ilustrasi yang paling cocok diterapkan bagi peserta didik adalah ilustrasi yang ke-1, yakni menjadikan buku teks sebagai sumber belajar. Karena buku tersebut hanya dijadikan sebagai sumber belajar saja dan berperan sebagai sarana dalam mencapai tujuan pembelajaran guna mendapat hasil pembelajaran yang optimal. Sejalan dengan pendapat tersebut, adapun salah satu jurnal yang menyatakan bahwa dalam pemanfaatannya buku teks ini difungsikan untuk mengoptimalkan fungsi guru secara tuntas dalam batasan tertentu agar kegiatan pembelajaran dapat terlaksana. Kasus 2, ilustrasi 1. Hasil belajar yang diinginkan membutuhkan penilaian unjuk kerja yang bersumber dari keilmuan sebagai konten buku teks. Ilustrasi 2. Penilaian terdiri dari tes pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang ada pada buku pegangan dan mungkin terpisah atau lembar kerja peserta didik, namun masih terkait erat konten buku teks. Pertanyaan nomor 1. Ilustrasi mana yang sering Anda lakukan? 1 atau 2? Dan mengapa kelompok Anda memilih ilustrasi tersebut? Ilustrasi yang sering kami lakukan yakni ilustrasi 2. Karena skenario dan aspek penilaian pembelajaran yang meliputi penilaian sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang berpacu pada buku pegangan serta konten dalam buku teks yang sesuai dengan materi pembelajaran. Pertanyaan nomor 2. Ilustrasi mana yang menurut Anda cocok dan sesuai untuk peserta didik kekinian? Menurut kelompok kami, ilustrasi yang cocok dan sesuai untuk peserta didik kekinian yakni ilustrasi 2. Karena dalam kurikulum merdeka yang digunakan saat ini, peserta didik ditekankan bukan hanya pada perubahan pengetahuan yang lebih baik saja, namun pada perubahan sikap dan keterampilan yang lebih baik, sesuai dengan profil pelajar Pancasila, sehingga ketiga aspek tersebut perlu dilakukan penilaian.
Selanjutnya, kasus ketiga. Pada ilustrasi 1, buku teks digunakan untuk mengungkap, menyoroti, dan mengeksplorasi pertanyaan-pertanyaan penting dan tantangan keilmuan yang mendukung kinerja inti dalam subjek. Pada ilustrasi 2, tugas peserta didik adalah mengetahui apa yang ada dalam teks, pertanyaan penting dan tujuan serta kinerja belajar terdapat dalam buku teks, sehingga buku teks merupakan panduan membaca, diskusi, dan persiapan hingga akhir. Selanjutnya pertanyaan ke-1, ilustrasi mana yang sering Anda lakukan, 1 atau 2, dan mengapa Anda memilih ilustrasi tersebut? Jelaskan. Ilustrasi yang kelompok kami gunakan yaitu pada ilustrasi 1, yakni buku teks digunakan untuk mengungkap, menyoroti, dan mengeksplorasi pertanyaan-pertanyaan penting dan tantangan keilmuan yang mendukung kinerja inti dalam subjek. Selain itu, di dalam buku teks terdapat banyak sekali pertanyaan yang jawabannya masih terbatas dijelaskan di dalam buku teks. Maka dari itu, buku teks hanya menjadi panduan untuk menemukan dan mengeksplor lebih mendalam terkait pertanyaan-pertanyaan yang ingin dieksplor serta jawaban dapat ditemukan dari berbagai sumber seperti internet, jurnal, artikel, dan lain-lain. Selanjutnya pertanyaan kedua. Ilustrasi mana yang menurut Anda cocok dan sesuai untuk peserta didik kekinian? Jelaskan. Menurut kami, ilustrasi yang cocok dan sesuai untuk peserta didik kekinian yaitu ilustrasi ke-1. Karena gaya belajar peserta didik saat ini lebih suka membaca literatur melalui media digital atau online seperti e-book, artikel, jurnal, blog, dan lain-lain. Di mana hal tersebut dapat diakses mudah dimanapun dan kapanpun dan juga tidak membosankan untuk dibaca karena ada desain yang menarik, fitur yang lebih lengkap, yang mendukung pengetahuan peserta didik yang ingin diketahuinya. Mereka bisa menemukan banyak referensi dan berbagai sumber tidak hanya dari buku teks yang mereka punya, sehingga peserta didik mempunyai pengetahuan yang luas dan berkembang. Selanjutnya, kasus 4. Ilustrasi yang pertama, buku teks tidak digunakan berdasarkan urutan penomoran, karena urutan membaca buku teks berdasarkan urutan tujuan pembelajaran yang diinginkan. Lalu ilustrasi yang kedua, teks dibaca dan dimanfaatkan berdasarkan urutan penomorannya. Lalu untuk pertanyaan pertama, ilustrasi mana yang sering Anda lakukan, 1 atau 2, dan mengapa kelompok Anda memilih ilustrasi tersebut? Jelaskan. Menurut kelompok kami, ilustrasi yang sering dilakukan dan kelompok kami pilih yaitu ilustrasi yang kedua, karena dalam membaca buku teks akan lebih terstruktur apabila menggunakan urutan penomoran. Tujuan pembelajaran diciptakan secara runtut agar peserta didik dapat membaca materi dengan runtut sesuai dengan pembelajaran. Jika dalam membaca buku teks tidak sesuai dengan penomoran, maka guru akan bingung dalam menyesuaikan materi. Tujuan pembelajaran yang disampaikan pun harus disampaikan dengan jelas dan berurutan, agar materi yang disampaikan dapat tersusun dengan baik. Tujuan pembelajaran dalam buku teks pun harus sesuai dengan urutan materi yang terdapat dalam Kemudian, untuk pertanyaan yang kedua, ilustrasi mana yang menurut Anda cocok dan sesuai untuk peserta didik kekinian? Jelaskan. Ilustrasi yang menurut kami cocok dan sesuai dengan peserta didik kekinian adalah ilustrasi yang kedua, dikarenakan dengan memanfaatkan teks berdasarkan urutan penomoran, peserta didik dapat membaca dengan runtut yang terdapat dalam buku mereka. Dengan begitu, materi atau isi dalam buku tidak akan berantakan dan dapat dipahami dengan baik dan runtut. Dengan demikian akan memudahkan peserta didik dalam belajar yang memahami isi teks. Kasus selanjutnya, ilustrasi 1. Buku teks ini adalah salah satu sumber daya dan rujukan di antara banyaknya sumber belajar. Buku pegangan termasuk sebagian materi dan umumnya hanya digunakan untuk merangkum ide-ide penting dan sebagai landasan memecahkan masalah dan dukungan argumen penting. Lalu ilustrasi 2, buku teks sumber primer dan bahan sumber lainnya jarang digunakan atau misal tidak menggunakan media massa, media sosial, dan lain-lain.
Ringkasan dan konten buku teks diambil sebagai kegiatan untuk dipelajari, didalami, dieksplorasi, diuji, dan dikritik. Pertanyaan pertama, ilustrasi mana yang sering Anda lakukan, satu atau dua, dan mengapa kelompok Anda memilih ilustrasi tersebut? Jelaskan. Jawaban kami, ilustrasi yang sering kelompok kami lakukan adalah ilustrasi 1, bahwa buku teks adalah salah satu sumber daya dan rujukan di antara banyaknya sumber belajar. Buku teks ini dapat diartikan sebagai buku yang berisi uraian bahan tentang mata pelajaran atau bidang studi tertentu, yang disusun secara sistematis dan telah diseleksi berdasarkan tujuan tertentu, orientasi pembelajaran, dan perkembangan siswa untuk diasimilasikan. Buku pegangan tersebut sebagai materi dan umumnya hanya digunakan untuk merangkum ide-ide penting dan sebagai landasan memecahkan masalah dan dukungan argumen penting. Dapat disimpulkan, buku pegangan dijadikan sebagai landasan dalam memecahkan masalah yang ada yang didukung dengan argumen penting dari data dan fakta. Pertanyaan kedua, ilustrasi mana yang menurut Anda cocok dan sesuai untuk peserta didik kekinian? Jelaskan. Jawaban kami, ilustrasi yang cocok dan sesuai untuk peserta didik saat ini adalah ilustrasi 1. Pilihan ini didasarkan pada penggunaan kurikulum merdeka, di mana pendidikan berpusat pada peserta didik. Penggunaan buku teks sebagai bahan dan sumber belajar dapat menunjang peserta didik. Peserta didik dapat melakukan eksplorasi dan pengembangan diri secara fleksibel dan sesuai kebutuhannya. Buku pegangan memuat materi dan umumnya digunakan untuk merangkum ide-ide penting dan sebagai landasan memecahkan masalah dan dukungan argumen penting.